secara nasional oleh PGI untuk gereja-gerejanya akan saya sampaikan dari Injil Matius 2 ayat 12. Dan judul khotbah saya hari ini adalah Yesus mengubah jalan hidup kita. Yesus pribadi yang luar biasa, Mesias, dia mau mengubah jalan hidup kita. Oleh karena itu, mari kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 12. Ada di depan, boleh juga di HP. Kok ada yang bawa Alkitab? Adakah di sini bawa Alkitab? Haleluya, puji Tuhan Ibu. Mari kita baca bersama-sama Matius 2 ayat 12, demikian bunyinya. 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pesannya dalam. Pertama kali saya mendapatkan tema PGI ini, dalam hatiku unik ya. Biasanya ada tema misalkan persaudaraan, seperti ini kesehatian. Kok ini diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes? Apa yang terjadi? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Nats yang baru saja kita baca itu sebenarnya dilatar belakangi oleh kerinduan orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Mereka bertemu dengan Yesus, lalu mereka orang-orang Majus ini mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini adalah suatu tanda penghormatan yang tertinggi bagi seorang raja. Ini adalah suatu penghargaan yang terbesar yang mereka berikan pada Yesus. Kemudian ketika mereka bertemu dengan Yesus, respon mereka adalah bersukacita. Kebayang Bapak Ibu ya, kita aja kalau mau ketemu orang ya kita fans ya. Kalau anak muda apa Blackpink lah ya, atau kita datang kalau kayak saya di HKBP datang Eporus dari PA Raja sana, ketika mau ketemu dengan dia, wah sukacitanya luar biasa. Apalagi ini orang Majus bertemu dengan Yesus, respon mereka adalah bersukacita. Dan ungkapan sukacitanya dia nyatakan dengan mengikut petunjuk Yesus melalui apa? Melalui mimpi. Dan melalui mimpinya Yesus melalui malaikatnya menyuruh orang-orang Majus ini untuk mengambil jalan yang lain dan tidak mengikuti perintah Herodes. Inilah yang melatar belakangi Nats kita hari ini. Saudara-saudara, yang hendak ditekankan sebenarnya juga di dalam Nats ini adalah sejak perjumpaan dengan Yesus, ini yang luar biasa. Hidup orang Majus ini diubahkan jalan hidupnya oleh Tuhan. Amin. Efeknya nggak main-main. Diubahkan hidup orang Majus dan dia tidak mau mengikut petunjuk Herodes. Nanti kita akan lihat kalau dia ikut petunjuk Herodes apa yang akan terjadi. Nah Bapak Ibu, sebagaimana orang Majus ini diubahkan oleh Tuhan sejak pertemuannya dengan Yesus, begitu juga seharusnya dengan kita. Yesus pun dapat mengubahkan hidup kita ketika kita mau mendengar perintah Tuhan. Yesus dapat mengubahkan jalan hidup kita, kehidupan lama kita, manusia lama kita, kedagingan lama kita harus segera kita hilangkan. Agar apa? Agar kita dapat diubahkan oleh Tuhan. Yesus dapat mengubahkan jalan hidup kita. Saudara-saudara, Yesus mengubah jalan hidup kita. Bagaimanakah cara Yesus mengubah jalan hidup kita? Mari kita perhatikan nafs ini. Yang pertama, dengan cara mengikut petunjuk Yesus. Kita bisa lihat dalam Matius 2, mari kita lihat ayat 12b. Di sana katakan sesuai dengan tema ini, maka pulanglah mereka
ke negerinya melalui jalan. Mengikuti petunjuk Tuhan. Lalu cara yang kedua agar kita dapat diubahkan oleh Tuhan adalah meninggalkan manusia lama kita. Mari kita lihat di ayat 12a. Di sana dikatakan, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Dan cara yang ketiga agar kita dapat diubahkan oleh Tuhan adalah dengan memuliakan nama Tuhan. Kita bisa lihat dalam Matius 2 ayat 11 dikatakan, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Amin. Saudara-saudara, tujuan khotbah ini adalah supaya pada akhirnya kita dapat memahami ada minimal 3 alasan bagaimana Yesus dapat mengubah jalan hidup kita. Saudara-saudara, Yesus mengubah jalan hidup kita. Bagaimana cara Yesus mengubah hidup kita? Yang pertama, dengan mengikut petunjuk Tuhan. Bapak Ibu, dalam ayat ini diceritakan bahwa orang Majus mau mengikut petunjuk Tuhan untuk melalui jalan yang lain sehingga mereka tidak mengikut petunjuk Herodes. Kalau mereka mengikuti petunjuk Herodes, maka yang terjadi adalah pemberitaan tentang kelahiran Yesus tidak akan pernah tersiar. Bahkan sampai hari ini, bahkan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Dan seperti kita ketahui Bapak Ibu, Herodes ini sangat ingin membunuh Yesus dan orang tuanya. Bahkan dia juga ingin membunuh orang Majus. Saya percaya Bapak Ibu, orang yang mengikuti petunjuk Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Amin. Dari mana kita mengetahuinya? Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak jalan di jalan orang yang berdosa. Bahkan dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Amsal 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Ada berkat Bapak Ibu bagi orang yang mengikuti petunjuk Tuhan. Yesus dapat mengubahkan hidup kita. Yesus dapat mengubahkan hidup saya, hidup saudara, Bapak Ibu semua. Seperti Abraham, kita kenal dia. Dia mau mengikut petunjuk Tuhan, sehingga yang tadinya dia penyembah berhala, dia akhirnya menjadi bapak orang percaya di segala zaman. Seperti janda Safrat yang mau mengikut petunjuk Tuhan melalui Nabi Elia. Dia dulu adalah orang yang miskin menjadi orang yang penuh dengan kelimpahan yang berkecukupan. Itulah berkat yang kita terima kalau kita mengikut petunjuk Tuhan. Amin. Saya lihat semuanya aminnya, tapi saya berharap amin itu bergelora dalam diri kita. Amin. Kemudian cara Yesus yang kedua yang dapat mengubahkan jalan hidup kita adalah dengan meninggalkan manusia lama kita. Seperti apa? Bapak Ibu, Herodes ini adalah raja yang sangat kejam dan sadis. Dialah yang memerintahkan pembunuhan anak-anak kecil ketika Yesus Raja Yahudi itu dilahirkan. Dia jugalah yang ingin menghalangi karya keselamatan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Herodes ini Bapak Ibu adalah lambang kehidupan lama kita.
kehidupan manusia lama kita, daging kita yang harus kita tinggalkan segera. Karena jika tidak kita segera melakukan itu, Tuhan tidak akan dapat mengubah hidup kita. Efesus 4 berkata, keinginan daging dengan hawa nafsu yang menyesatkan menemui binasa. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Kemudian Galatia 5 berkata, keinginan daging tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jelas sekali firman Tuhan berkata seperti itu. Bapak Ibu, orang yang dapat meninggalkan manusia lamanya dengan kedagingan yang membinasakan, membuat Yesus dapat mengubahkan jalan hidup kita. Amin. Seperti Daud, seperti kita ketahui, bahkan dari sekolah minggu, Daud itu mengakui dosanya menjadi raja, dan dia diberkati Tuhan. Tetapi beda halnya dengan si Saul. Dia tidak mau bertobat ketika ditegur oleh Samuel. Apa yang terjadi? Hidup dia mengalami kebinasaan, betul? Dan juga Saulus yang dulu begitu dia giat untuk menghancurkan, untuk membunuh pengikut-pengikut Yesus. Akhirnya dia menjadi seorang Paulus yang begitu giat, bahkan dia mau mati bagi Yesus, setia dan taat menjadi pengikut Yesus. Ketika kita mau meninggalkan manusia lama kita, ada berkah buat kita. Yesus dapat mengubahkan jalan hidup kita. Lalu cara yang ketiga, bagaimana Yesus dapat mengubahkan hidup kita? Di sini dikatakan dalam Matius 2 ayat 11, orang Majus ketika bertemu dengan Yesus dan Ibu, dia sujud menyembah. Kalau dalam bahasa Ibrani, sujud menyembah sampai tersungkur di atas tanah. Mungkin itu juga yang diikuti oleh salah satu sahabat kita. Mengapa mereka melakukan itu? Karena ketika mereka sujud menyembah, itu adalah cara yang mereka berikan bagi raja atau ilah atau Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka memuliakan sujud menyembah dari tempat yang jauh di sana. Banyak penafsir berasal dari Persia. Oh, itu ribuan mil dari Persia sampai bertemu ke Bethlehem. Tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Dia ingin mencari Yesus, lalu mereka menyembah Yesus. Dan mereka telah mempersiapkan diri mereka dengan membawa persembahan terbaik bagi Yesus, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Emas melambangkan Yesus, ada melambangkan kemuliaan Yesus. Lalu kemenyan melambangkan Yesus adalah Raja, dan mur melambangkan bahwa Yesus kelak akan menjadi korban atas dosa-dosa manusia, atas dosa-dosa saya, Bapak Ibu sekalian. Dia mati di kayu salib agar kita tidak binasa oleh maut yang menyengat hidup kita. Kita tidak akan mati selama-lamanya di neraka, tetapi sekarang kita sudah memperoleh keselamatan itu. Hidup kekal Dia anugerahkan kepada kita. Amin. Jadi kalau suatu hari hidup ini pasti akan berakhir, ya Bapak Ibu. Dan saya sendiri gak mau kalau saya hidup selama-lamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan, respon kita adalah kita memiliki keyakinan kapanpun Tuhan panggil kita, tempat kita sudah ada di surga. Amin. Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau Tuhan panggil kita hari ini atau besok,
Apakah Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Amin. Kok kayaknya sunyi-sunyi senyap. Kita harus yakin Bapak Ibu, kematian Yesus di kayu salib diawali dengan kelahirannya. Dia mati bagi kita, dia naik ke surga, sudah ada tempat bagi kita. Maka nggak boleh lagi ada keraguan dalam diri kita. Itu pengorbanan yang tidak dapat dibayar oleh apapun di dunia ini. Amin. Jadi kalau suatu hari nanti kita meninggal, saya pribadi, kalau nanti habis khotbah saya sampai rumah mati, tapi saya nggak tahu ya apakah tugas saya masih ada. Belum selesai ya Bu ya, belum ya, masih banyak. Jadi harus terus ya Bu memberitakan firman. Amin. Mbak Angel masih terus dia bernyanyi menjadi WR, Ibu Elis terus menjadi penginjil juga Ibu. Kita semua di tempat kita masing-masing, di keluarga kita, tugas kita masih banyak. Jadi mari kita giat menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia, menjadi pemberita Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu tokoh yang begitu masuk ke dalam hati saya, perihal yang barusan saja saya bacakan. Dia adalah Sakeus. Nanti saya ceritakan kenapa saya suka dengan tokoh ini. Seperti kita ketahui di dalam Alkitab, bahwa Sakeus ini anak-anak sekolah minggu pasti bisa jawab, bahwa Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang kepala penagih pajak. Dia orang yang sangat kaya raya Bapak Ibu. Dia orang yang pintar. Nggak mungkin menjadi kepala pajak, hitung-hitungannya 0 tambah 0 dibikin 10. Dia orang yang pintar. Dia pintar berhitung, dia pintar berkomunikasi. Dia orang yang punya power. Dalam posisi pekerjaan dia memiliki posisi yang tinggi. Mungkin kalau dalam konteks saat ini, dia seorang dirjen pajak. Dia bukan orang yang main-main, dia orang yang terpandang. Dia punya segala sesuatu berkat kerja kerasnya. Dan untuk mewujudkan itu semua, dia bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang pada saat itu dianggap sebagai penjajah orang Yahudi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada masa itu dalam pandangan orang Yahudi, orang yang bekerja sama dengan pemerintahan Romawi itu dianggap pengkhianat dan orang kafir. Mengapa? Karena mereka turut bersekongkol dengan para penyembah berhala. Ditambah lagi Bapak Ibu, pekerjaan pemungut cukai pada saat itu sangat dibenci, sangat dijauhi, sangat dikucilkan. Mengapa? Karena mereka mengutip, mereka mengambil dari nilai yang seharusnya, melebihi nilai yang seharusnya mereka pungut. Apalagi Bapak Ibu, kalau mereka memungutnya untuk memperkaya diri sendiri. Itu nggak ada hitung-hitungannya. 20% bisa jadi 100%. Jadi pada saat itu, pekerjaan pemungut cukai ini nggak gampang diterima oleh masyarakat setempat. Dan Sakeus tahu dan sadar ini dia. Dia tahu bahwa terjadi penolakan masyarakat terhadap dirinya. Dia tahu bahwa Sakeus ini adalah orang yang berdosa oleh karena pekerjaannya. Dan itu membawa penderitaan yang sangat dalam dalam diri Sakeus. Sesungguhnya Bapak Ibu, kalau kita baca dalam Alkitab, Sakeus itu rindu sekali dengan jaminan kebahagiaan. Dia rindu sekali dengan cinta sejati. Dia rindu diterima oleh masyarakat tersebut. Itulah sebabnya ketika Sakeus mendengar bahwa Yesus ada di Yeriko, Yesus yang terkenal itu ada di Yeriko, Yesus yang khotbahnya terdengar di mana-mana, Yesus yang melakukan banyak hal-hal spektakuler, Yesus yang melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, mencelingkan mata yang buta, mata Bartimeus, membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan segala sakit penyakit dan sebagainya. Apalagi Sakeus mendengar bahwa Yesus juga menerima orang yang berdosa seperti Matius. Bapak Ibu, sebenarnya dalam diri Sakeus ini ada kekosongan.
dalam ruang hatinya, ada kehampaan dalam batinnya, ada kekosongan, ada kehausan yang tidak dapat dipuaskan oleh apapun di dunia ini kecuali oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, dia pergi mencari dengan segala upaya dia, dan pada akhirnya dia pun bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, sesungguhnya Yesus bukannya tidak tahu siapa Sakeus. Dia tahu, dia mencinta. Misi Yesus ke Yerusalem bukan hanya untuk melakukan mujizat, bukan hanya untuk perjalanan misinya, bukan hanya untuk pelayanannya. Tapi yang mau dia tuju adalah pribadi Sakeus. Dia tahu Sakeus adalah orang-orang yang terhilang yang merindukan cinta kasih Tuhan. Yesus sendirilah yang menghampiri Sakeus. Yesus sendirilah yang memanggil Sakeus. Yesus sendirilah yang mengundang Sakeus. Yesus sendiri yang berinisiatif mendatangi Sakeus, bukan Sakeus. Ini adalah sebuah anugerah. Yesus memberikan sesuatu kepada Sakeus yang tidak layak menerimanya. Yesus memberikan sesuatu atas apa yang dia cari-cari selama ini. Yesus mengampuni. Yesus memberikan cinta kasih yang sejati kepada Sakeus. Dan itu juga Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Ketika kita merespon anugerah Tuhan, Yesus mengubahkan jalan hidup kita. Dia dikatakan di sini, cinta sejati Yesus dinyatakan, dan hanya di dalam Kristus sajalah segala sesuatu yang kita butuhkan ada. Everything in Christ. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah cinta sejati yang tidak dapat kita temukan di dunia, yang tidak kita dapatkan dalam pasangan hidup kita, yang tidak kita dapatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua mati rohani. Tuhan berikan kepada kita sesuatu. Tuhan berikan keselamatan yang seharusnya kita sendiri enggak layak untuk menerima. Dan Tuhan sendiri tidak berhak untuk memberikannya kepada kita. Tapi tetap Dia berikan itu kepada kita. Inilah yang seharusnya menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Natal setiap tahun kita rayakan. Dan setiap tahun pula kita mencari makna daripada Natal untuk diri kita. Karena kita percaya makna Natal dan tujuan Natal yang Tuhan berikan kepada kita itu sangat luar biasa. Dalam momen Natal ini, saya mau ajak kita semua, biarlah menjadi momen Natal bagi kita untuk terus dan semakin mengoreksi hidup kita. Momen Natal membuat kita semakin dapat mengikuti petunjuk Tuhan. Dan ini menjadi perenungan buat kita, apakah kita sudah mengikuti Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Dan apakah kita mau menyerahkan diri kita sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan, seperti orang Majus yang memberikan persembahan terbaik kepada Yesus, karena dia membutuhkan Yesus. Demikian juga seharusnya dengan kita. Apakah kita mau mengoreksi kekristenan kita? Apakah kita juga sudah sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus, atau kita hanya orang Kristen KTP? Saya mau kesaksian tahun 2013. Sebelum tahun 2013 saya Kristen KTP.
Dari kecil mama rajin bawa saya sekolah minggu, sampai kegiatan remaja, sampai kegiatan poso, bulu, sampai saya sudah menikah pun banyak sekali kegiatan rohani yang saya lakukan. Tetapi hanya sebatas kalau ditanya, kenapa kamu ke gereja, kenapa kamu baca Alkitab? Ya karena saya orang Kristen. Saya dilahirkan dari orang Kristen. Tetapi sesungguhnya saya sendiri belum mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hingga suatu hari, tahun 2013, tepatnya di bulan Maret, saya menyerahkan diri. Belajar pada saat itu menjadi seorang pemimpin. Dan ternyata Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mau diubahkan oleh Tuhan, hidup kita semakin, kalau saya katakan tanda kutip, candu kepada Tuhan. Kita terus mau diperlengkapi oleh Tuhan. Kita terus minta Tuhan ubahkan hidup kita, supaya kita semakin layak, supaya hidup yang Tuhan berikan kepada kita, kita memuliakan Tuhan. Dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk hidup di dunia ini tidak sia-sia. 3 tahun kemudian, tahun 2016, saya ditahbiskan menjadi evangelis. Inilah jubah saya dari tahun 2016. Enggak saya ganti. Saya berharap hanya inilah nanti ketika saya meninggal, menyelimuti, membungkus tubuh saya. Bapak Ibu, luar biasa. Sakeus yang mencari dan menemukan Tuhan diubahkan. Nah, inilah juga seharusnya menjadi refleksi atas diri kita. Apakah kita sudah mencari Yesus? Apakah kita dapat menemukan Yesus? Apakah Yesus bersedia untuk kita temui? Mari nanti tanggal 25 Desember kita akan sama-sama merayakan secara serentak di seluruh dunia hari kelahiran Yesus, menjadi makna yang terdalam di dalam diri kita. Apapun yang menjadi pergumulan di dalam hidup kita, apapun yang kita alami, mungkin ekspektasi kita tinggi, kita pengen ini ternyata dapatnya di sini, kita kecewa. Ingatlah Yesus, dia jauh lebih menderita ketika dia harus menjalani konvenantu Allah dengan dia, bahwa dia harus mati di kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Jangan hanya melihat pergumulan yang ada di dalam hidup kita, tapi lihatlah pribadi Yesus yang dari surga sana, dia seorang raja yang maha tinggi, mau turun merendahkan diri, datang ke dunia hanya untuk kita yang berdosa. Ingatlah terus kasih Yesus dalam hidup ini. Segala sesuatu tidak ada yang mungkin ada. Sabarlah kita menjalani hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa, dengan lika-likunya, dengan dinamikanya. Pasti pada waktu Tuhan, dia akan menyelesaikan itu semua bagi kita. Asalkan kita lihat terus salib itu di depan, dialah yang akan mengubahkan cara hidup kita. Bapak Ibu, saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama merenungkan makna Natal ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita sudah lelah akan hidup ini, ketika kita berputus asa, ketika kita tidak dapat menemukan apa yang kita cari, ketika kita melihat di depan kita ada begitu banyak persoalan demi persoalan yang tidak mampu untuk kita selesaikan, ingatlah Dia yang telah mati di kayu salib atas hidup kita. Ingatlah kasih-Nya yang sejati atas hidup kita. Semua yang kita alami, semua yang mendukakan hati kita, semua yang telah membuat kita menangis, serahkan itu kepada Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin Tuhan dapat berbuat. Dia sanggup mengubahkan hidup kita.
petunjuk Tuhan. Ketika kita mau memuliakan Tuhan, ketika kita mau meninggalkan manusia yang lama, Tuhan telah sediakan anugerahnya bagi kita. Sekarang yang menjadi perenungan buat kita adalah, sudahkah kita mencintai Yesus sepenuh hati kita? Sudahkah kita menjadi orang Kristen yang taat dan setia menjadi pengikut Yesus? Firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita, anugerahnya masih tersedia untuk kita. Mari malam hari ini, sebelum kita mengakhiri tahun 2022, buat komitmen di dalam diri kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku, Engkau saja Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Hanya Engkau saja pengharapanku satu-satunya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur ya Bapa untuk firman-Mu malam hari ini, yang mengingatkan kami agar kami mau diubahkan oleh Tuhan, dan itu menjadi kerinduan-Mu atas diri kami. Engkau begitu mengasihi kami, cinta sejati-Mu selalu Engkau sediakan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk merespon keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Malam hari ini kami berdoa, kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami mau menjadi berkat bagi tempat ini, bagi Rusun Nyawa Pondok Bambu ini. Kami mau dibaharui oleh Engkau. Kami mau Tuhan pakai menjadi Allah di tangan-Mu ya Bapa, untuk menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami bagi orang-orang yang kami kelak akan jumpai. Kuatkan iman kami ya Bapa, untuk terus melangkah di dalam kehidupan ini bersama dengan-Mu saja Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan. Berkati anak-anak di tempat ini, berkati para pemuda-pemudi di tempat ini, berkati studi mereka, berkati masa depan mereka ya Bapa. Juga suami istri di tempat ini Tuhan, tumbuhkan cinta kasih di dalam diri mereka, agar mereka saling mengasihi. Mereka menggunakan waktu kebersamaan mereka sebelum Tuhan panggil kami pulang ke rumah. Biarlah Tuhan Kau lawat tempat ini luar biasa. Pakai tempat ini luar biasa ya Tuhan. Engkau mengasihi tempat ini. Engkau mengasihi warga di tempat ini. Engkau mengasihi Mbak Abel, Engkau mengasihi pemus, Engkau mengasihi pendosa Pak, Engkau mengasihi kami semua, Engkau mengasihi umat-Mu. Ajar kami Tuhan untuk segera ambil keputusan bertobat.